Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gold Manager Dinda Surya Febianti dari Kota Probolinggo. Hari ini saya bersama dengan tim saya akan membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya di bulan Ramadan. Namun di tengah pandemi yang saat ini kita kenal bersama yang bernama virus COVID-19 yang membuat kita tidak bisa sebebas pada tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan hal itu kita harus sangat inovatif ya, harus semakin inovatif dan sangat-sangat harus lebih semangat lagi dan tidak boleh menyerah begitu saja terhadap hal ini semuanya. Kita akan tetap melakukan sebuah hal ya ini yang sering kita lakukan, yaitu kalau dalam bulan Ramadan biasanya kita buka bersama dan setelah itu kita akan melakukan sharing. Nah, kali ini sharing kita akan berbeda ya. Sharing kita biasanya kan kita harus kumpul dengan semua mitra kita, tapi untuk saat ini kita tetap akan berkumpul tapi dengan cara yang berbeda. Yakni saya menampung semua pertanyaan dari mitra saya secara online ya, melalui grup WhatsApp dan juga melalui pesan singkat melalui WhatsApp ataupun melalui telepon yang kemudian kami rangkum, dan kemudian kita akan melakukan talk show bersama dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu upline saya tercinta, Diamond Manager Rudy Hartono. Yeay, saya tepuk tangan sendiri nih ya. Luar biasanya lagi, nanti akan didampingi oleh moderator calon Gold Manager kita tahun ini nih ya. Gold Manager ya, calon Gold Manager Prinsania Sajidah ya, nantinya akan membimbing acara ini ya, istilahnya akan menjadi moderator pada talk show kali ini secara online. Ya, tentunya talk show ini menjadi sebuah terobosan ya, di mana kita ya menjadi sebuah terobosan di mana kita tetap bisa istilahnya meeting, tetap bisa bertemu, tetap bisa sharing ya, tetap bisa berpenghasilan ya. Artinya dengan cara yang mungkin kita bisa lakukan seperti ini. Sebenarnya seharusnya ini hari ini saya mengundang banyak orang, tapi situasi seperti ini saya sangat menjaga, jadi jangan sampai kita tetap berbisnis tapi kita tetap harus jaga kesehatan dan tidak lupa dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Oke? Jadi karena itulah seharusnya memang undangan cukup banyak, tapi saya hanya mengundang beberapa saja ya yang mungkin untuk support di talk show hari ini. Saksikan dari awal hingga akhir dan pastinya saya yakin itu akan membawa manfaat bagi Anda semuanya. Oke? Simak berikut ini talk show-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gold Manager Prinsania Sajidah. Di sini saya akan membuat talk show bersama praktisi bisnis yang luar biasa, yaitu Diamond Rudy Hartono. Saya sedang bertempat di rumah Gold Manager Dinda Surya Febianti dan Qualified Manager Nandika. Jadi sebelumnya terima kasih untuk Gold Manager Dinda Surya Febianti dan QM Nandika yang sudah bersedia rumahnya ditempati oleh saya dan praktisi bisnis nanti yang akan menjelaskan bagaimana sih kita harus tetap semangat di era pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, tidak usah lama-lama, jadi saya langsung panggil aja. Ini dia Diamond Rudy Hartono. Oke, kita tidak perlu salaman ya Cak sekarang ya. Kita tidak perlu salaman. Terima kasih banyak Cak atas kesempatannya. Ini sekarang baru selesai buka puasa di rumah upline Anda tercinta, di rumah partner bisnis saya yang luar biasa, Gold Manager Dinda Surya. Terima kasih banyak. Ya, tadi kita makan apa aja ya? Kalau kita makan banyak, tapi Kita makan sehat sekali ya tadi ya. Kita makan sayur banyak sekali ya. Makan sambal juga ya. Malam hari ini adalah merupakan kesempatan bagi kita semua untuk tetap bisa sharing ya. Ya meskipun situasinya dalam pandemi COVID-19. Biasanya tahun lalu kami berbuka puasa di sini ramai sekali, beberapa qualified manager hadir di sini, makan, buka puasa, sholat bareng ya. Setelah itu baru kita sharing-sharing. Namun pada kali ini memang kayaknya hanya kita ya yang bisa
hadir dan memang dibatasi. Kebetulan qualified manager Nandika ini memang ini ya, sangat mensterilkan sekali dan sangat menjaga untuk bagaimana situasi kita tetap terjaga tetap sehat selalu. Jadi meskipun di era pandemi seperti ini, good manager Dinas Sumber Pribadi dan qualified manager Nandika itu tetap ingin kita mempunyai inovasi, kita tetap semangat di era pandemi COVID-19. Pada malam hari ini kita mau ngobrolin apa ini, Cak? Ini khususnya sebenarnya, Cak. Ini khususnya untuk teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Ya, teman-teman yang tidak bisa hadir dan tadi Caca sudah tampung berapa banyak tuh pertanyaan dari teman-teman. Ini ada 5 pertanyaan dan ini pertanyaan yang amat sangat luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jadi pertanyaan pertama adalah, ketika nanti saya mau good manager, lebih baik serentak atau satu persatu? Jadi begitu. Mungkin langsung aja dijawab oleh praktisi bisnis yang luar biasa dari Mas. Oke, ini satu pertanyaan yang bagus. Mungkin ini adalah satu pertanyaan yang bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua, Cak. Mungkin mereka lagi mau bertanya, mungkin masih malu atau apa ya. Sekarang ini ada yang mewakili. Apakah untuk menjadi good manager itu perlu kita itu harus serentak atau kita satu persatu sehingga bisa mencapai good manager? Ada beberapa ini sih jawaban dari saya. Yang pertama, jika memang menjadi good manager yang hanya kita kejar adalah karir good manager, ya kita boleh pakai satu-satu tanpa batas waktu, ya kita bisa jadi good manager. Tetapi kalau yang kita kejar adalah income, profit atau penghasilan, ya serentak itu lebih bagus. Ya. Dan memang serentak untuk menjadi seorang good manager itu maka dibangunnya dari bawah, Cak. Jadi dibangunnya dari bawah, bukan langsung seketika ada langsung good manager itu ya, atau nembak dan sebagainya, ya bukan seperti itu. Tapi yang memang ada profit yang bagus itu yang memang tertata. Yang pertama, kita menemukan 5 mitra baru kita. Setelah itu kita menguatkan mitra 5 itu terusan. Nah, lalu selanjutnya kita menumbuhkan 5 mitra yang sudah kita ada di jaringan kita itu. Nah, dalam tempo bersamaan mereka tersetting untuk menjadi mencapai titik karir pertama masing-masing qualified manager 5 orang itu. Jadi secara otomatis kitanya sudah naik sebagai new gold manager. Dan dari situ sudah pasti sejak awal mereka gabung, mereka mulai belajar belanja produk, belajar jualan produk. Di situ ada omset yang running gitu. Ada omset yang running dari kecil menjadi berkembang, menjadi tumbuh hingga mencapai titik qualified manager, dan Anda pun menjadi new gold manager, dan mereka pasti menjadi qualified manager yang benar-benar qualified. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi menjelaskan bahwa bisa direkrut serentak atau rekrut satu persatu. Jadi seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya ini menyambung dari pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua kayaknya agak berat ya. Iya, betul sekali. Karena ini yang bertanya itu ingin melihat dari segi Bapak Daeban Rudi Hartono. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Mas Rudi optimis bisa melahirkan new gold manager di era pandemi COVID-19? Ya, Pertanyaannya. ini luar biasa sekali. Saya tertantang sekali untuk menjawab satu pertanyaan dari Mbak Caca ya. Memang sesuatu yang menjadi luar biasa itu ketika banyak sekali orang berpikir bahwa memang tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi kita mampu melakukan. Itulah yang dimaksud dengan luar biasa. Artinya dalam situasi yang normal orang bisa mencapai satu achievement atau sesuatu pencapaian itu menjadi sesuatu hal yang sudah lumrah gitu. Justru dalam situasi yang seperti ini kita akan menjadi seseorang leader atau kita menjadi seorang distributor yang unik. Ketika dalam situasi seperti ini kita bisa mencapai achievement yang memang kita inginkan ya. Dan memang saya mentargetkan sih dari beberapa mitra-mitra yang optimis, yang mereka mau belajar, mereka mau berjuang ya, mentargetkan untuk sebanyak-banyaknya di tengah pandemi ini kita mencetak leader-leader baru. Karena memang sejatinya seorang leader hebat itu diukur dari seberapa banyak dia melahirkan generasi yang seperti mereka.
tidak hanya sebatas wacana ya, tidak hanya sebatas rencana kita mau mentargetkan sesuatu, tidak juga. Tapi dengan adanya pandemi ini tentunya kita juga harus melakukan inovasi ya kan, inovasi yang bisa menjadikan kegiatan kita dalam situasi social distancing tetap produktif. Tentunya kan kita sudah banyak sekali fasilitas ya, kita ada online, kita bisa pakai WhatsApp, kita pakai Zoom dan lain sebagainya ya. Intinya produktivitas tetap terjaga dalam situasi apapun. Selama produktivitas itu terjaga, kita tetap terkonek, antara semangat antara satu dengan yang lain itu sama aja, menyatukan kekuatan terus menerus. Artinya pencapaian pun juga pasti bisa kita capai itu. Nah, kenapa? Karena memang satu keunggulan bisnis kita kan kita memiliki produk yang memang kebutuhan pokok gitu ya. Artinya meskipun dalam situasi pandemi, meskipun dalam situasi apapun, mau lebaran, mau Ramadan, orang menstruasi ada aja. Artinya memang produk kita akan selalu dicari dan dibutuhkan terus menerus. Jadi bukan karena kita mentargetkan sesuatu ini kita hebat, bukan, tapi memang karena kita di backup, disupport dengan adanya produk yang memang luar biasa. Satu produk lain mungkin kita nutrasi, kita dalam situasi puasa ya, ada produk lagi baru Nutrasela, dimana sangat mendukung sekali untuk asupan nutrisi dalam tubuh kita selama kita berpuasa. Artinya apa? Produk-produk yang kita punya itu memiliki power untuk kita maju. Nah sekarang bagaimana kita sebagai distributornya atau kita sebagai leadernya, bagaimana gimana caranya ini bisa besar ya, selama kita masih optimis dan terus berpikir caranya bagaimana ya insya Allah selalu pasti ada jalan lah. Dibalik kemudahan, kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Bapak dan Ibu kami sangat yakin sekali meskipun di era pandemi seperti ini akan ada leader-leader hebat yang akan tumbuh nanti. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini mengenai sikap. Kebanyakan orang ketika sudah menjadi leader atau menjadi orang yang sukses itu tidak pandai bersikap. Bagaimana sikap kita sebagai leader ketika jaringan yang kita bangun tidak aktif semua, tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya. Kalau tadi ada satu pertanyaan yang tertantang untuk saya harus menjawab, kalau pertanyaan ini pertanyaan yang cukup menarik. Cuman saya ini agak bingung sekarang. Ini pertanyaan atau curhat atau gimana? Ya, curhat ya. Awalnya saya shock, ya, rasa shock dan saya memberanikan diri. Waktu itu saya memberanikan diri dan saat itu saya saya kenal sih, cuma mentor saya belum kenal sama saya. Saya cuma memberanikan diri untuk BBM waktu itu ya, kepada Supercolor Manager Insinyur Haji Eko Putrianto. Jadi beliau mentor saya yang sudah mengajari saya banyak hal di bisnis ini ya hingga saat ini ya. Jadi saya BBM waktu itu belum WA ya, belum WA, saya BBM kepada beliau. Dan setelah saya panjang lebar menceritakan sebuah kasus cerita saya di proses membangun bisnis ini ya, ada kurang lebih hampir 50 orang yang mau berhenti ya, bukan mau berhenti, sudah berhenti ya, dengan statement mereka masing-masing. Saya WA Pak Eko panjang lebar ya cerita, jawabannya Pak Eko hanya sedikit saja jawabannya, dan isinya begini: selamat ya. Selamat datang di dunia nano katanya gitu ya. Di dunia nano, saya mikir nano kan ini manis asam asin ya. Artinya memang akhirnya saya lanjut. Mohon maaf Pak, kenapa Bapak justru malah mengatakan kepada saya selamat ya, ini kan sesuatu kecelakaan Pak, ini suatu bisa dibilang sebuah kegagalan dalam bangun bisnis. Kenapa Bapak bilang selamat kepada saya? Akhirnya Pak Eko menjawab di bawahnya lagi, Pak Eko menjawab, saya ucapkan selamat kepada kamu ya, dan ini satu hal yang perlu kamu syukuri karena beruntung kejadian ini baru terjadi saat ini. Tidak dapat dibayangkan ketika kamu sudah menjadi leader besar, omsetmu miliaran, mitramu ratusan ribu ya, mitramu, dan itu seketika mati semua, dan itu lebih menyakitkan. Dan hari ini kamu sudah mengalami hal ini, dan ini suatu hal yang perlu disyukuri sehingga next kamu bisa belajar dari pengalaman kamu yang sekarang. Begitu kira-kiranya. Dan ternyata setelah saya lalui itu semua, ternyata betul. Ya, sehingga pada saat ini, pada detik ini,
adapun mereka mitra-mitra datang dan pergi, mereka datang dan pergi, saya sudah tidak merasa ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menakutkan. Ini sudah menjadi satu hal yang luar biasa dalam bisnis. Jadi memang berarti dalam membangun bisnis network marketing ini sangat ini ya Pak ya, banyak tantangan berarti ya. Banyak tantangan, banyak keluh kesah yang dirasakan, sedih, galau, bahagia. Nah, bukan hanya di network marketing, semua usaha, semua apapun yang kita sedang perjuangkan pasti ada proses, dan proses itu memang tidak enak. Dan memang dalam profesi apapun ya, macam seperti champion itu, macam seperti kejuaraan ya, sejak mulainya itu banyak sekali pesertanya, dan itu akan ada seleksi alam ya, yang memantaskan siapa yang memang benar-benar layak untuk menjadi juara ya, gitu kira-kira. Jadi karena memang dalam menjalankan suatu bisnis itu dibutuhkan kesetiaan memang gitu ya Pak ya. Ya, Karena kita semua pasangan kita ya setia, karena semua bisnis kita ya harus setia juga ya. ya inilah resikonya kalau talk show-nya lawannya anak muda ya, jadi ujung-ujungnya itu ya ya oke. Nah, kira-kira nih bagaimana sih kan ketika membangun bisnis kita pasti menghadapi bertemu dengan banyak karakter Ya. dari karakter yang banyak ngomong, Ya, diem, Ya. sampai yang ada tapi seperti tidak ada. ya. Begitu. Kira-kira bagaimana nih sikap kita, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter seperti itu agar tetap bisa bertahan di bisnis apa itu? Ya, khususnya di bisnis ini tuh memang ini kan kita bisnis manusia ya, kita bisnis manusia. Di awal kita memang sudah tahu bahwa kita akan bertemu dengan banyak sekali orang, berbagai macam karakter, berbagai macam perbedaan. Ya, setelah kita menjalaninya, beneran kita pasti ketemu gitu. Dan ketika kita ketemu, yang perlu kita kuatkan sebenarnya bukan kita bagaimana mengatasi mereka masing-masing, bukan. Tetapi kita lebih fokus kepada apa sih tujuan kita masuk di bisnis ini. Kita berada di bisnis ini, tujuan kita apa? Nah, selama kita memiliki satu tujuan yang jelas, maka sesuatu apapun itu karakter yang bisa mencuri mencuri semangat kita, mencuri kreativitas pikiran kita, itu bisa tidak menjadi efek sama sekali gitu. Khususnya perbedaan macam karakter mitra-mitra yang itu membawa ego masing-masing. Yang karakternya ini membawa egonya begini, ada yang begitu ya, macam-macam sekali, banyak sekali ya. Pada dasarnya itu adalah memang sesuatu yang harus kita berdamai dengan itu. Kita mau melawan itu tidak bisa ya, karena pada dasarnya ini memang kita bisnis manusia ya. Tapi yang terpenting itu bagaimana tujuan kita. Ada sebuah cerita yang bagus, ini cerita bagusnya. Pada kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya mendengar cerita ini. Seorang raja yang harus menyelesaikan satu misinya sang raja ini, di mana sang raja harus menyelesaikan tugasnya sebelum matahari terbit, dan raja ini melewati sebuah gurun pasir, karena tujuan sang raja itu adalah untuk masa depan kerajaan, untuk bermanfaatan bagi banyak orang, untuk solusi masalah-masalah kerajaan. Dia bisa mendapatkan jawaban itu ya, jika raja bisa sampai di satu tempat sebelum matahari terbit. Ya, nah di tengah perjalanan sang raja itu dirampok oleh sekawanan perampok. Sekawanan perampok itu berbaris dan menginginkan semua apa yang dibawa oleh raja untuk diserahkan. Ya. Dan raja mau semua itu mau dibunuh. Ya. Kita tidak dapat membayangkan ketika seorang raja mau keluar, istilahnya macam keluar daerah ya. Bisa dikatakan keluar daerah, pasti pengamanannya luar biasa. Kalau sekarang macam pas pampres, sudah semua segala kesiapannya yang dari H-7 sampai H+7 itu sudah disiapin semua, ya kan, sudah tersterilisasi semua kan. Jadi raja itu jalan, jadi kalau sekarang itu pas pampresnya ngomong ya kan, pengawal raja ini ngomong, raja gimana? Apa kita harus bertarung dengan perampok itu? Si raja menjawab, wahai pengawal, ya waktu kita kurang setengah jam lagi. Kalau satu jam lah ya, 1 jam lagi. Kalau 1 jam lagi kita tidak sampai, maka misi kita akan hancur. Kita tidak akan mendapatkan, kita sudah berjuang melakukan. Lalu lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bagaimana menghindari waktu lama di sini. Kita fokus sama tujuan kita harus segera capai tujuan kita. Abaikan apa yang ada di sini, katanya raja. Diabaikan bagaimana raja? Itu
si perampok mau tidak mau pasti menyerang kita. Ya kan? Akhirnya si pengawal ngomong kepada perampok, serahkan semuanya. Oke, akan aku serahkan semua apa yang jadi bawah. Kamu jangan pergi dari sini, katanya si perampok. Kalian akan aku bunuh semuanya agar apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada jejak sama sekali. Ya. Akhirnya si raja, pengawal raja bilang, kita habisi saja mereka sang raja. Ya, kita habisi saja mereka. Jangan. Kalau kita habisi mereka waktu kita habis berperang dengan melawan mereka. Nah setelah itu baru di situ sang raja, sang perampok bilang, kamu boleh pergi dari sini asalkan kamu lewat di bawah kakiku. Jadi posisinya itu ya, sang raja itu kakinya melangkang ya perampoknya dengan sekawanannya nangkang semua. Jadi semua sang raja sama pengawalnya semua masuk di bawah kaki perampok. Di bawah kaki perampok. Ya. Bayangin loh, orang yang kastanya tinggi seorang raja harus lewat di bawah kakinya seorang perampok. Ya. Itu pun dilakukan oleh raja. Demi apa? Demi misinya raja itu tercapai. Apa sih esensi dari cerita yang makna yang bisa kita ambil dari cerita itu? Jadi di bisnis ini berbagai macam karakter yang bisa meruntuhkan mimpi kita, meruntuhkan fokus kita, ya, mitra-mitra kita yang ada yang begini, yang begitu, A sampai Z lah, yang macam-macam. Tapi selama tujuan kita adalah kita ingin sukses di bisnis ini, ingin memberikan manfaat semakin banyak, semakin luas di bisnis ini, ya. Ingin sukses, ingin berhasil, bahagiakan orang tua, terkait dengan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah apapun mereka, meskipun kadang-kadang itu menghantam hati kita, akan dibilang merobek-robek ya perasaan kita, ego kita, itu kita kalau memaknai dari cerita sang raja tadi tidak masalah dengan urusan itu. Ya, jadi tidak ada urusan dengan itu. Yang terpenting apa? Nah, kita bodo amat aja. Ya, orang mau bilang apa ya dia mau jangan tidak perlu diambil hati lah gitu ya, tidak perlu dipikirkan banyak-banyak lah. Kita tetap aja terus jalan sehingga sebelum matahari terbit ya, Mbak Caca dikit lagi akan jadi gold manager. Ya, jadi kalau mikirin masalah nggak bisa kan, ya kan? Gitu ya. Berarti apapun rintangannya kita tetap harus fokus sama tujuan Ya. kita, persembahkan apapun yang terbaik untuk orang yang kita sayang. Begitu ya. Berarti kalau menurut Bapak nih, untuk membangun suatu bisnis itu kita harus menjadi diri sendiri atau menjadi orang lain. Ya. Ini penting sekali. Iya, ini penting sekali. Kita sebagai manusia kita perlu sadar bahwa kita dilahirkan ke dunia ini oleh Allah, diberikan anugerah sebuah potensi yang tiada batas. Manusia itu bisa lebih hebat, lebih canggih dari apa yang sudah dia punya. Semakin diasah manusia itu akan semakin hebat. Ya. Jika ada beberapa mitra, seandainya saya bisa seperti Pak Eko, saya akan begini. Seandainya saya bisa seperti beberapa ada yang bilang seandainya saya bisa seperti Mbak Dinda, saya bisa begini begitu. Seandainya saya bisa seperti Diamond Manager Supiantun, saya pasti bisa berkembang. Tidak, ya ini bukan sesuatu alasan. Artinya Supiantun ya Supiantun, Super Crown Manager Ekotentu, Super Crown Manager Ekotentu, Gold Manager Dinda Surya, Gold Manager Dinda Surya. Ya justru perbedaan inilah yang sebenarnya bisa menjadikan pelengkap dan bisa menjadikan warna. Justru bisa jadi ya potensi yang sudah ada pada kami. Dengan potensi yang ada pada semua mitra-mitra, jika mereka benar-benar mau mengasahnya dengan baik dan mereka menjadi dirinya sendiri, bisa jadi, bukan tidak mungkin mereka bisa lebih hebat dari yang sudah ada. Bisa jadi diri sendiri apa orang lain? Ya harus jadi diri sendiri dong. Orang lain hanya mungkin bisa menjadi hanya role model aja, role model atau cahaya di ujung lorong yang mungkin menjadi cerminan kita itu. Pada dasarnya yuk kita menjalankan bisnis ini tetap akan dengan gaya kita lah, kita akan merasa nyaman dan bisnis ini bisa tumbuh gitu ya. Kalau kita melakukan dengan nyaman, ya bagaimana mungkin kita meniru si A, meniru si B, meniru si C? Ya nggak bisa. Kita nggak boleh begitu karena memang bisa jadi potensi yang ada dalam diri kita bisa jauh lebih bagus daripada si Diamond Rudy mungkin, ya bisa jadi. Berarti memang kita harus menjadi diri sendiri Ya. karena setiap orang memiliki keunikan, Ya. memiliki kelebihan dan kekurangan Ya. sendiri dalam dirinya sendiri. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap di sini, cara mungkin ketika saya prospek, cara saya mungkin lebih bagus dari Bapak Diamond, atau
ketika saya menerapkan cara Bapak Diamond kepada mitra saya, mungkin mitra saya tidak cocok dengan caranya. Tapi memang kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang bisa memberikan inovasi kepada calon mitra kita seperti itu. Ya, dan memang ini Jaya, ini satu lagi memang keahlian, pengulangan itu adalah itu dari keahlian. Jadi masalahnya bukan ada pada Mas Rudi lebih hebat, Pak Eko lebih hebat, Gold Manager tidak hebat, Diamond Manager juga hebat. Bukan di situ masalahnya sebenarnya. Jadi mereka hebat, saya tidak hebat, bukan itu masalah. Tapi masalahnya hanya ada pada jam terbang saja. Ya, siapapun yang terus melakukan pengulangan, lama-lama dia akan ahli dan karakter dia sebagai dirinya sendiri akan keluar. Dan bisa jadi dia bisa lebih hebat dari yang sudah ada. Jadi siapapun Anda tetap semangat, harus tetap semangat, belajar aja terus. Yang lelah belajar meskipun di era pandemi seperti ini. Karena beruntung sekali kita termasuk kaum milenial nih. Karena ketika pandemi seperti ini kita dibatasi bertemu orang, kita harus tetap di rumah saja dan kreativitas kita tetap harus diasah seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin memang ya luar biasa sekali di era pandemi kita tetap bisa bisnis. Kita belajar online. Kita belajar online. Semua yang kita lakukan serba online. Telegram, Facebook, WhatsApp, Zoom, semua kita kerjakan online. Kira-kira nih Pak, kan kesulitan sebagai networking kita adalah prospek, meyakinkan calon mitra kita. Gitu loh. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak cara kita membangun chemistry di kelas online yang nanti kita buat? Kebetulan dalam bisnis online ini, presentasi online khususnya, saya pun juga baru memulai. Suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus mempelajari dan harus melakukan hal ini. Karena memang eranya sudah begini ya. Yang belum subscribe YouTube saya, segera subscribe. Di sana ada edukasi tentang presentasi online ya, agar Anda ngerti ya. Di situ Anda like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena berikutnya akan ada konten-konten video lain yang lebih bisa mengedukasi Anda semua. Jadi ini suatu hal yang baru ya, bukan hanya untuk teman-teman tetapi juga untuk kami juga ya. Nah, cuman sejauh yang saya ini untuk membangun chemistry dalam sebuah presentasi online itu memang harus tertata dari awal. Yang pertama, kita contohnya presentasi by WA. Mengundangnya kita harus memastikan dulu orang ini mau nggak diundang di presentasi online. Kadang-kadang kan banyak tuh presentasi online ketika diundang belum ada jawaban dari sana sudah langsung dimasukkan. Sehingga saat dia sudah dimasuk sama sebenarnya mengundang di online itu sama dengannya di offline itu jual tiket ya. Kalau tiket itu orang sudah bayar, sudah beli, DE pasti masuk di ruangan pasti menyimak, betul nggak? Pasti menyimak. Tapi kalau tiketnya itu hanya dikasihkan begitu saja belum tentu dia bisa datang gitu. Sama sebenarnya. Nah, ketika kita mengundang secara online, jawaban belum ada dimasukkan, justru meskipun banyak mungkin Caca mungkin merasa malu sama saya, yang lain pada ngundang 10, kalau aku tak ngundang 10 ini malu ini. Akhirnya Caca memasukkan 10 nomor, tetapi di situ Caca belum memastikan bahwa orang itu mau untuk dimasukkan, sehingga pas presentasi dimulai keluarlah orang itu dari grup. Dan ini seleksi ya Pak ya? Iya, kalau dari awal itu memang sudah kesepakatan bersama bahwa akan ada sebuah presentasi, sudah diiyakan dan mereka masuk, insya Allah tuh sampai selesai itu bakalan disimak ya, dan tidak bakalan keluar dari grup. Begitu kira-kira. Jadi memang ada teknis-teknis tersendiri, dasar-dasar awalnya itu bagaimana mereka mau stay di grup itu. Jadi memang untuk membuat kelas online saja kita tetap harus seleksi. Jadi bukan hanya sekolah nih yang harus diseleksi, kita tetap harus seleksi dulu orang ini pantas atau enggak masuk kelas online kita. Karena memang materi yang kita sampaikan mungkin tidak cocok dengan orang itu, makanya kita harus pintar-pintar seleksi. Sebut sekali pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan dan jawaban yang sudah dilontarkan oleh Bapak Diamond Widiantono sangat luar biasa sekali. Itu mungkin bisa menjadi cerminan, bisa menjadi motivasi untuk kita bagaimana sih di era pandemi seperti ini kita tetap punya bisnis. Ya itu yang pertama tadi, carilah bisnis yang mempunyai produk kebutuhan pokok dan sehingga mau musim hujan, musim nikah, musim lebaran, apapun itu yang terpenting.
itu produk kita tetap dicari gitu Ya. ya Pak ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Raymond Rudi Hartono yang Sama-sama. sudah Qualified Manager Mbak Caca. Tapi ini menjadi momen kan, ya, Ya. menjadi momen saya mau next ini ketemu kamu lagi, kamu sudah kirim ya. amin amin. Ya, Amin. jadi ketemu lagi GM lagi ya kan. Jadi saya akan jadi Mr. Andy ya. Ketemu lu lagi GM aja terus kamu ya. Jadi begitu kira-kira ya, hari ini adalah momen yang cukup produktif untuk saya. Tetap tidak akan ada habisnya inovasi dari seseorang yang memang punya pengalaman. Beruntung Anda yang berada di bawah jaringan Gold Managernya semua. Ya, hari ini kebersamaan kami bisa menghasilkan satu wacana sederhana seperti ini. Yang insya Allah ini akan sangat membuka semangat. Ya, ini video akan sangat boleh untuk dipelajari dan disimak ya, untuk konsumsi Anda. Oke, terima kasih juga Caca ya pada semuanya untuk malam hari ini ya. Kita tetap semangat, kita tetap optimis ya. Kita ciptakan satu achievement yang luar biasa di tengah pandemi ini. Apel number one, apel number one, apel number one, and the only one. Oke, terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ya talk show yang dilakukan di bulan Ramadan di tengah pandemik yang sangat luar biasa ya oleh pembicara kita Bapak Diamond Manager Rudi Hartono yang selalu mensupport semua apapun yang menjadi kreativitas ya, apapun yang dilakukan oleh para mitranya. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk moderator yang luar biasa yang ntar lagi akan jadi ini Gold Manager ya, Linsania Sajidah. Tentunya luar biasa karena ada beberapa hal yang mungkin Anda semua bisa simak, dan tentunya video ini tidak hanya untuk para affiliate saja, tapi untuk umum, untuk kepada siapapun pasti bisa menyimak video ini yang sangat luar biasa ini ya. Yang bisa saya garis bawahi sedikit ya di sini bahwa luar biasanya bisnis ini itu adalah kita bisa menjadi diri sendiri kita loh di sini, tanpa harus katakan kita punya mentor hebat nih, kita harus sama seperti mentor kita, kita harus menggunakan cara yang sama seperti itu. Tidak, tapi di sini Anda semua dibebaskan menjadi diri Anda sendiri karena bisnis ini sangat menyenangkan dengan produk-produk yang sangat luar biasa yang ada di depan ini, dan semuanya ini adalah saya konsumsi juga. Nah, tentunya Anda bisa mendapatkan apapun di bisnis luar biasa ini, dapat sehatnya, dapat peluangnya juga, peluang bisnisnya, dan juga dapat hasilnya. Semuanya Anda bisa dapatkan di sini. Dan luar biasanya ya di sini saya bisa sambil berbisnis. Anda tentunya tadi juga melihat anak saya ya pergi keluar masuk ke dalam video ini ya. Ini artinya saya tidak perlu jauh-jauh dari anak-anak saya untuk menjalankan bisnis luar biasa ini. Tetap semangat semuanya ya. Semoga Anda semuanya sukses ya. Dapat salam nih dari anak saya juga. Ini salah satu anak saya ya, anak saya ada 2. Nah, intinya tetap jaga kesehatan di tengah pandemi karena imun kita harus kuat, dan tentunya Avail mendukung sekali untuk kita tetap sehat dan prima ya di tengah pandemi COVID-19 yang bisnisnya sudah mewabah di seluruh dunia ya. Oke, tetap semangat, tetap ceria cemerlang, dan Avail number one, Avail number one, Avail number one and the only one. Sampai jumpa di talk show berikutnya.